Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Sukacita lagi ada dalam ibadah di tengah-tengah kita, saudara. 10 hari kita sudah bersama-sama dalam rentetan doa kita, saudara. Bagi saudara yang hadir, pasti saudara merasakan hadirat Tuhan. Amin. Bagi saudara yang tidak sempat hadir, bertobatlah, gitu saudara. Mak ngeri kali gitu saudara ya. Saya diberkati dengan pujian. Saya percaya kita semua pun diberkati. Kesaksian yang luar biasa saudara. Itu semua untuk menyenangkan Tuhan. Kebetulan di sini belum ada pemain tamborin tante, boleh sering-sering datang. Ya, iya tante, puji Tuhan. Banyak sih yang bisa dikasih kepada Tuhan, ya. Banyak yang bisa dikasih, talenta kita bisa dikasih kepada Tuhan, amin. Kehadiran kita, termasuk tanah juga bisa dikasih ke Tuhan, amin saudara. Nanti kita ngobrol saudara. Puji Tuhan, mak tembak langsung gitu saudara. Nggak ada basa-basinya, wah berema orang Batak begitu saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Pak Dipo ketawanya. Haleluya. Puji Tuhan, seperti seselfie katakan jangan bosan-bosan saudara ya. Mak Pak Gembala lagi. Aduh, sinilah kopi koko itu. Gitu saudara. Langsung bagi-bagi kopi kok saudara ya. Di sini enggak ada saudara ya. Di sebelah mungkin. Puji Tuhan. Bersin-bersin dia nanti saudara, kita omongin terus. Soalnya ada majelisnya di sini, Bung Andi. Mari saudara kita perhatikan dalam firman Tuhan. Ini akan seri yang panjang juga saudara, karena kita sudah bicara tentang bagaimana Roh Kudus hadir. Kita sudah bicara tentang peranan Roh Kudus. Kejadian di Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 2, kita sudah pelajari saudara. Tapi saya lebih tertarik lagi untuk di perayaan ini perayaan saudara ya. Bukan malam ke-10, gitu. Jadi ada perbedaan persepsi saudara ya. Sama-sama kita GPDI juga ada beberapa pemahaman yang berbeda. Buat mereka Pentakosta itu adalah malamnya, malam ke-10 saudara. Tidak, ini perayaannya, amin saudara. Karena pada saat Kisah Rasul 2 itu tidak terjadi malam hari, terjadi siang hari. Makanya orang bilang, loh kenapa siang-siang mereka mabuk? Jadi bukan malam saudara, amin. Jadi ini bukan malam ke-10. Malam ke-10 sudah selesai kemarin. Ini perayaannya, amin saudara. Puji Tuhan. Tapi nggak ada guna juga berdebat saudara, nggak dapat medali. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan Injil Yohanes pasal 4. Saya lebih tertarik tentang esensi atau implementasi dari Roh Kudus itu. Apa yang kita dapat, apa yang kita tangkap. Mari kita melihat sebuah kejadian dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-42. 42 ayat, ngeri kali. Tadi hari kita udah baca ayat. Tapi baru kali ini saudara saya lihat orang baca ayat, Pak Guru diajarin sama muridnya baca. Oh ya gitu. Ntar marah pula dia. Maaf ya Bung. Mungkin terlalu kecil itu tulisannya saudara. Oke, saya akan baca buat kita semua. Silakan disimak baik-baik saudara, supaya kita mengerti kisah ini secara detail. Percakapan dengan perempuan Samaria. Kemarin kita sudah bicara tentang menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria dan seluruh bumi. Kita akan belajar tentang percakapan dengan perempuan Samaria. Ada seorang bapak agak cadel saudara. Dia bilang ke istrinya, "Mi, papi mau pergi sama Linda," gitu. Istrinya pikir dia mau pergi ke Samarinda, bukan sama Linda dia mau pergi. Papi mau pergi sama Linda gitu. Iya cadel. Monggo silakan Pak, pergilah dia sama Linda saudara ya. Oke, ini tentang Samaria bukan sama Linda, beda saudara. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes,
Saudara perhatikan ceritanya. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumber ini kepada kami, yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tetapi tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang daripada bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepada, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan berkata, mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kehendaki, tetapi apa yang kau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ dan lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata kepada seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang kamu tidak usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang untuk memuji hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin, saudara. Cukup panjang, saudara, tetapi saya percaya di rumah pun kadang kita nggak ada waktu untuk baca Alkitab. Amin, saudara. Nggak ada amin, berarti semua baca Alkitab. Haleluya. Sehingga kita perlu menyimak, saudara, ya. Kita suka mengikuti kisah orang gitu, cinta segitiga, segi 4, segi 5, pembunuhan gitu. Tapi mari kita pahami dulu cerita ini. Bagaimana Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria ini.
Di saat ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun ia sendiri tidak membaptis. Saudara, poin ini dari ayat 1 sampai 3 menjelaskan bahwa Yesus tidak membaptis, murid-muridnya lah yang membaptis. Dimulai dengan cerita bahwa Yesus sedang melakukan perjalanan. Sebelumnya mereka membaptis banyak orang, tetapi Yesus tidak membaptis, yang membaptis adalah murid-murid. Saudara, Yesus tidak membaptis bukan karena dia tidak mau, tetapi saudaraku, dia menghususkan dirinya sebagai pembaptis roh itu. Amin, saudara. Dan murid-murid dipercayakan membaptis on behalf, di depan mata Yesus, murid-murid membaptis. Yesus memberikan kepada mereka otoritas penuh sebagai perwakilan. Saudara, kalau saudara dikunjungi pengerja hamba Tuhan, itu serestu kami. Amin, saudara. Doa kami menyertai, tidak harus gembala, saudara. Sehingga Yesus memberikan kepercayaan kepada murid-murid untuk mereka membaptis. Yesus tidak mencuri setiap kemuliaan. Yesus tidak mengambil setiap kemuliaan. Yesus memberikan kepercayaan supaya murid-murid pun melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Sehingga di sini pun pelayan-pelayan melakukan apa yang Tuhan rencanakan, sehingga tidak semua Yesus kerjakan, saudara. Itu bentuk manajemen. Amin, saudara. Sekalipun banyak gereja, pimpin pujian ibu gembala, khotbah gembala, masak ibu gembala, melayani gembala, semua. Bendahara ibu gembala, ya seperti itu, semua serba tidak, saudara. Yesus pun memiliki bentuk manajemen yang teratur. Kita pun sebagai manusia, kita perlu melakukan manajemen yang teratur. Amin, saudara. Yesus pun dalam pelayanan dia tahu, dia mendelegasikan bahwa murid-murid yang melakukan baptisan, sehingga dia tetap berdiri sebagai Tuhan, sebagai pembaptis roh itu. Saudara, saya katakan tadi malam dalam ibadah malam ke-10 bahwa yang membaptis itu adalah Tuhan sendiri, dan yang menilai itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Kita bicara tentang Injil Lukas, bagaimana 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada perempuan 2 orang dalam pengirikan, saudara, dalam bekerja. Mungkin mereka bersama-sama bekerja, mungkin mereka lagi rumpi nomor 2, tetapi yang jelas 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 2 orang lagi, laki-laki itu pengerja, mereka bekerja di ladang, saudara. 1 diangkat, 1 ditinggal. Pada ujungnya akan ada pemisahan. Saya katakan tadi malam ada pemisahan. Pemisahan bagaimana kita yang diangkat, disingkirkan, akan ada yang tertinggal. Terlepas itu seisi rumah, karena keselamatan masing-masing. Amin, saudara. Jadi Yesus tetap mengambil bagian sebagai pembaptis roh itu sendiri. Lanjut, saudara, bahwa ia melintasi daerah Samaria sampai ke sebuah kota di Samaria. Dia bertemu dengan seorang perempuan, saudara. Ini ada perbedaan bagaimana orang Yahudi dan orang Samaria. Mereka itu sama-sama keturunan Yakub. Terjadi pemisahan waktu itu 2 suku dan 10 suku. Di zaman Yerobeam dan Rehabeam, di zaman anak-anaknya Raja Salomo, saudara. Dan Samaria ini menjadi keturunan dari 10 suku itu. Mereka membuat bait Allah versi mereka di Gunung Gerazim, saudara. Bahkan sumur itu menjadi sumber penghidupan mereka. Mereka pun keturunan Yakub. Tetapi saudaraku, ada perbedaan di mana mereka kompromi kepada kehidupan di luar. Mereka menggabungkan diri kepada paham-paham luar, sementara Yahudi masih tetap pada pendiriannya. Yesus datang, saudara, kepada orang Samaria itu. Yesus bertemu dengan perempuan itu. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa Yesus punya tujuan tertentu. Ini dalam konteks bagaimana gembala itu mencari yang hilang. Domba yang hilang, inilah konteks domba yang hilang, di mana perempuan ini, di mana bangsa ini, di mana suku ini sudah kehilangan kepercayaan yang benar, sudah kehilangan pemahaman yang benar, sudah kehilangan pengajaran yang benar.
Dan dikatakan saudara bahwa Yesus meminta air. Dan Yesus tahu kehidupan perempuan itu. Tuhan katakan, mari bawa suamimu ke sini. Perempuan itu katakan tidak. Yesus katakan, kamu sudah punya 5 suami dan di rumahmu sekarang juga bukan suamimu. Kalau di zaman sekarang saudara, kalau mungkin ada pendeta bilang, saya tahu kamu punya 5 suami. Perempuan bilang, iya, om salah satunya. Itu bahaya saudara ya. Di luar saudara. Yesus tahu kamu punya 5 suami. Ada cerita saudara ya, bukan di sini, nanti nggak enak saudara dicerita. Mungkin ntar dijambak saya, oh nggak ada rambut saudara. Ada pendeta pergi. Tadi Ibu Mary bilang ada mujizat, masih aja mujizat. Amin saudara. Saya kemarin ke daerah Cengkareng itu saudara, ruko, saya nyari lurah saudara di sana, ada urusan. Ada gereja saya lihat di ruko, mujizat masih ada. Luar biasa spanduknya, mujizat masih ada. Di seberangnya ada ruko, karaoke miracle. Saya bilang jangan-jangan mereka teman. Serius saudara, saya bisa tunjukkan ke saudara. Di daerah Cengkareng saudara, gereja mujizat masih ada. Seberangnya karaoke miracle. Kan miracle mujizat gitu saudara. Jangan-jangan mereka teman saudara, saya juga bingung saudara. Yesus berkata, kau sudah punya 5. Saudara, ini gambaran gereja. Amin saudara. Ini gambaran gereja. Gereja, saudara, banyak yang tidak tetap pada satu penggembalaan. Kau sudah punya 5 suami. Barat gereja bersuamikan Kristus. Kau sudah punya 5 suami. Kau sudah punya 5 gembala. Saya harus katakan kepada saudara-saudara, tunduk kepada satu penggembalaan. Saya tidak larang saudara untuk konsultasi ke gembala lain. Gak larang. Saudara mau berjemaat di gembala lain, monggo saudara. Karena mahkotanya bukan bicara tentang kuantitas, tapi kualitas. Amin saudara. Ini gambaran Kristus dengan gereja. Perempuan Samar itu adalah gereja yang berdosa. Yesus datang kepada domba yang hilang, kepada perempuan itu yang sudah berzina, saudara. Gereja yang sudah berzina, gereja yang sudah memiliki pemahaman yang berbeda, gereja yang sudah memiliki gereja yang terlalu banyak, saudara. Sekalipun kita katakan, oh gembala saya Tuhan, monggo saudara. Saudara mati, suruh Yesus yang kubur saudara. Saya harus jelaskan ini. Perempuan Samaria adalah gambaran gereja yang terlalu sering berzina, memiliki banyak pemahaman, menerima banyak pemahaman, menerima banyak pengajaran, menerima banyak doktrin, saudara. Di Inggris ada 2, saudara. Ada 2 pembahasan utama kalau orang pergi ngobrol di bar, di pub atau apapun itu. Yang pertama bola, yang kedua agama. Ada yang fanatik agama, ada yang fanatik bola. Fanatik bola biasanya mereka suka MU. Apa itu MU? Iya. Gereja pun ada yang fanatik MU, saudara. Minyak urapan. Itu ngeri, saudara. Gereja sama perempuan Samaria menjadi gambaran gereja, saudara, yang sudah sering berzina, yang memiliki banyak pemahaman, yang memiliki banyak pengajaran. Yesus datang untuk memulihkan itu. Sekalipun perempuan itu katakan, siapakah engkau? Kami menyembah di sini. Ini sumur opung kami. Kami membuat bait Allah di sini. Siapa engkau? Tetapi Yesus yang adalah Mesias yang sebenarnya itu, dia datang kepada domba yang hilang itu, yang punya pemahaman yang salah itu. Engkau harus percaya kepada Kristus, bukan kepada tradisi yang diwariskan oleh Yakub. Dia bertahan, kami pun keturunan Yakub. Dia bertahan, sumur ini diberikan Yakub kepada kami, saudara, dikatakan. Dia bertahan di sana. Tetapi bukan karena tradisi. Rasul Paulus katakan kalau bicara tentang lahiriah, aku paling lahiriah, disunat di hari ke-8. Aku keturunan Yahudi asli. Aku adalah orang Sanhedrin, orang Farisi, saudara. Bicara lahiriah, saudara, bukan. Tetapi bicara kerohanian, nanti kita bahas bagaimana penyembah itu bukan lagi penyembah dengan cara kita, tapi penyembah dalam roh dan kebenaran. Amin.
Jadi metode ibadahnya berbeda. Kita mau digembalakan, kita mau menerima pengajaran yang benar. Terlepas kita punya akses 1000 kali atau begitu bebas kemana-mana, saudara. Ada orang begitu, saudara. Pada saat dia dipanggil, tadi Bung Andi bilang berpulang ke rahmatullah gitu, yang di samping-samping kanan kirinya, saudara. Yang datang ada 5 kali pendeta, saudara. Jemaatku ini, ya, jemaatku dia udah berbagilah kita. Pendeta gereja ini pimpin pujian gitu. Gereja A dia doa, semua berbagi, saudara. Perzinahan rohani sering terjadi. Dan diceritakan bahwa Yesus datang kepada perempuan itu. Di atas gunung ini dia berhasil berdebat, saudara. Dan sehingga Tuhan katakan engkau harus hidup dalam kebenaran. Bahwa Tuhan katakan bahwa manusia sudah saatnya, dan inilah saatnya kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Bicara menyembah dalam roh, bicara tentang hidup kita dipenuhi dengan roh. Hidup kita, kelakuan kita bukan lagi daging, tetapi kelakuan dari buah roh. Apa gunanya kita beribadah, saudara, tapi kita tetap hidup dalam daging? Kemarin kita bahas tentang bagaimana kalau Roh Kudus turun atasmu dalam Kisah 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa. Orang yang punya Roh Kudus menerima kuasa. Kuasa usir setan, kuasa menyembuhkan, kuasa mendoakan. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu menerima kuasa. Orang nggak punya kuasa, nggak punya Roh Kudus, saudara. Makanya banyak orang kalau berdoa dia nggak mau usir iblis, saudara. Ngeri kali, lucu kali gereja orang ini. Usir-usir iblis, ngapain usir-usir? Saudara, iblis nggak diusir aja datang, saudara. Ya memang harus diusir. Kita punya kuasa, amin. Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun kamu menjadi saksi di Yerusalem, di rumah kita, dalam diri kita sendiri. Jangan sok ngaku saya penginjil di jalanan, saya penginjil di sana di sini, tapi rumah keluargamu kau tidak menjadi saksi. Banyak orang si panggaron, saudara. Saya sebenarnya jemaat, tapi saya penginjil. Hebat kali, saudara. Tapi keluarganya, dia tidak bisa menjadi saksi di tengah-tengah keluarganya. Makanya Tuhan katakan di Yerusalem dulu, di keluargamu dulu, bereskan dulu, selesaikan dulu, doakan mereka, rawat mereka. Banyak orang ikut ibadah KKR di luar, saudara, di gedung, saudara. Dia mandi minyak urapan, tapi piring belum dia cuci di rumah. Ributlah, saudara. Di Yerusalem, amin. Kita menerima kuasa menjadi saksi. Hidup dalam tuntunan roh. Hidup dalam sifat-sifat roh, saudara. Mari kita perhatikan aja dalam Galatia 5 ayat 16-26. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, tadi malam juga saya sampaikan, penilaian itu Tuhan yang tentukan. Amin, saudara. Di ujungnya nanti, saudara tidak bisa salahkan orang lain kalau saudara nggak selamat. Tuhan katakan, kenapa kamu hidup begini? Tuhan, orang lain, aduh, karena dia, karena mereka, Tuhan. Kenapa kamu gak hidup dalam roh? Aduh, karena mereka, Tuhan. Aduh, karena mereka. Saudara, pada ujungnya tidak akan bisa alasan yang kita bisa kasih, saudara. Keselamatanmu, tadi saya katakan bahwa kamu menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu punya kuasa, punya otoritas penuh untuk menyelamatkan keluargamu dan sesi rumahmu. Gak perlu salahkan orang lain. Oh, karena dia gak datang, Tuhan, maka aku gak datang. Solidaritas gitu, saudara. Kita diberikan otoritas penuh oleh Tuhan untuk membawa keluarga kita, hidup kita untuk diselamatkan oleh Tuhan. Jangan salahkan orang lain kalau engkau tidak selamat.
Jangan salahkan orang lain kalau kau tidak punya Roh Kudus. Jangan salahkan orang lain kalau kamu tidak hidup dalam Roh. Karena itu keselamatanmu, bukan keselamatan orang lain. Sekalipun orang lain melakukan segala sesuatu terhadap engkau, sekalipun engkau tidak merasa nyaman dengan kelakuan orang lain, tapi hidupmu adalah hidupmu, tanggung jawabmu adalah tanggung jawabmu. Tidak ada satu alasan yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Berapa waktu lalu kita sudah bahas, Yesus itu juru selamat sekarang bagi kita. Satu kali kelak dia akan menjadi hakim. Kalau pelayananmu nggak bagus, jangan salahkan orang, saudara. Mari kita hidup dalam tuntunan Roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Banyak orang menyembah dengan daging, saudara. Bung Andi udah kasih kode itu, sate. Kayaknya udah lama juga kita gak makan sate, saudara. Ini kadang kode-kode begini kayaknya cuma Intel yang tahu, saudara. Itu, saudara. Ya. Gak tahu Bung Andi Intel di mana, saya juga. Dan saya lihat juga Brunando sudah jadi Intel sekarang, saudara. Iya, dia udah 2:10 malam dia nggak datang. Tapi ngaku hamba Tuhan, maaf. Saya harus sampaikan ini, saudara. Agak keras, saudara. Banyak kita ingin jadi Intel semua. Jangan, saudara. Amin. Kita perlu Roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan kita sih pengennya kita nyaman. Keinginan kita pengen orang lain melayani kita. Kita sudah bahas come to serve. Jangan punya mental dilayani, kita punya mental melayani. Amin, saudara. Karena Yesus bukan datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi keselamatan engkau dan saya. Kita pun beribadah, mari kita ambil bagian, kita melayani. Banyak orang, saudara, hidup dengan dalam dagingnya, saudara. Gak nyaman, dia gak suka. Saya sering katakan, saudara, bahwa banyak orang tidak beribadah kepada Tuhan, dia beribadah kepada dirinya sendiri dan keluarganya. Banyak orang beribadah bukannya puji Tuhan, banyak lebih puji diri, saudara. Mantap kali. Mantap kali kau gitu. Terus dia senang lihat komen orang. Emang mantap aku. Gitu, saudara. Tidak, saudara ibadah untuk puji Tuhan. Amin. Kalau saudara ibadah untuk puji diri, itu hidup dalam kedagingan. Mencari kemuliaan, mencuri kemuliaan. Kita fokus dalam ibadah. Lanjut, saudara. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di dalam hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian. Walaupun banyak orang bilang, oh nggak apa-apa kita nggak dapat tempat, kita berdiri aja, gitu, saudara. Masih pinter lagi, saudara, ya. Lanjut, saudara, bahwa tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menantang atau saling mendengki. Saudara, satu kali kelak, ini akhir zaman, Antikris akan diizinkan memerintah. Satu kali kelak, kita akan diangkat, kita akan disingkirkan.
Yang mengangkat itu bukan Satpol PP, saudara. Yang mengangkat itu Roh Kudus. Amin. Ada firman dan roh yang mengangkat kita. Kita disingkirkan. Kita di bawah. Sementara terjadi kesusahan besar di bumi. Sementara antikris berkuasa, roh itu yang mengangkat kita. Menjadi dua sayap burung nasar, itu firman dan roh. Hanya orang yang hidup dalam roh, yang tidak lagi hidup dalam kedagingan mereka. Yang hidup dalam buah roh itu, saudara. Hidup dalam roh bukan berarti saudara kesurupan tiap hari, bukan, saudara. Itu bukan hidup dalam roh. Hidup dalam roh kita memiliki buah itu, saudara. Kita memiliki kecintaan hidup dalam roh dan hidup dalam kebenaran. Kita memiliki firman itu. Kita memiliki kebenaran itu. Yesus menggambarkan tentang penabur, saudara. Saya berikan menabur di tempat-tempat itu, di semak belukar, di pinggir jalan, di bebatuan, saudara. Mereka semua menerima firman, tapi kebenaran itu tidak tumbuh dalam hidup mereka. Tetapi mereka yang menerima firman, yang menaruh di dalam hati yang terbaik, tanah hati yang terbaik, firman itu bertumbuh dan berbuah menjadi kebenaran dalam hidup mereka. Amin, saudara. Sehingga firman dan roh itu berjalan bersama dalam kehidupan kita. Ada orang yang rohnya kuat, saudara. Firmannya kecil. Ada orang yang rohnya melep, gitu, saudara, melep, saudara udah mau mati, tapi firmannya kuat. Oh, jangan lawan itu berdebat, saudara, ngeri, saudara. Semua orang dilawan berdebat, di Lapatuak pun dilawan semua orang berdebat, saudara. Bukan, tetapi kita punya balancing antara firman dan roh. Kita memiliki firman, kita memiliki roh, kita memiliki penguasaan diri. Dari buahnya terlihat. Kalau kita orang yang penuh firman, dari buahnya terlihat. Kita punya kasih, kita ada sukacita, kita ada damai, saudara. Kita ada kemurahan. Ya, saudara ke pasar tawar kemurahan, saudara. Berapa nih sayurnya? 6.000, 2.000 lah. Kemurahan, Bunda, itu kemurahan. Bukan, saudara. Ngeri, kesian mereka, saudara, udah bayar 6.000 gitu. Kita punya kelemah lembutan. Kalau udah kayak gini ada suaraku, gak bisa dirubah. Terus kayak mana gitu, saudara. Tetap kita bisa punya kelemah lembutan. Dan kita bisa punya penguasaan diri dalam hidup kita. Self control, kita yang menguasai. Di saat Tuhan katakan, saudara, kuasai bumi, to conquer the world, menguasai bumi, juga menguasai diri kita sendiri. Di saat kita punya masalah, jangan masalah menguasai kita. Kita yang menguasai masalah, amin. Saat kita digosipin orang, jangan gosip itu di kepala kita, gue digosipin. Gak apa-apa, saudara, Yesus pun digosipin kok. Tapi kita menguasai semua, saudara. Kita yang menguasai, karena Tuhan kasih kita otoritas. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima kuasa. Kuasa mengalahkan strategi iblis, saudara. Memahami segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Hawa itu kalah dengan ular itu, saudara, karena dia belum punya roh. Tapi kita sudah punya firman dan roh, saudara. Apapun bentuk dari apa yang iblis kerjakan, baik lewat siapapun di sekitar kita, kita bisa menjadi pemenang. Amin, saudara. Dan di sini, saudara, kita perhatikan ayat yang mengatakan bahwa Yesus pun makan. Ya, pada saat itu murid-muridnya disuruh membeli makanan, saudara. Murid-muridnya disuruh membeli makanan karena memang pada saat Yesus itu begitu letih, begitu lapar. Yesus di situ juga makan. Murid-murid disuruh pergi membeli makanan ke kota.
Dari mana mereka dapat uang? Mereka nggak punya apa-apa dalam pelayanan mereka. Tetapi ini menunjukkan bahwa Yesus pun melakukan pekerjaan. Murid-murid pun melakukan pekerjaan mereka. Apa yang mereka miliki, itu yang mereka dapat dan mereka makan bersama. Saudara perhatikan sedikit dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7-9. 2 Tesalonika 3 ayat 7-9. Sebab kamu sendiri tahu. Ya, 2 Tesalonika 3 ayat 7-9. Sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami. Ini kata Rasul Paulus. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjeripayah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Amin, saudara. Dalam melayani pun Yesus suruh murid-muridnya, apa yang kau miliki beli makanan di kota. Rasul Paulus juga demikian, saudara. Dia tidak makan dengan percuma. Dia katakan kami bekerja keras di antara kamu supaya kami tidak menjadi beban. Tetap ada konteks bekerja, saudara. Dia melakukan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan percayakan dikerjakan, saudara, sehingga menjadi teladan, tidak menjadi batu sandungan, saudara, tidak juga mengharapkan roti orang. Ini Rasul Paulus, dari Yesus pun saat dia berbicara dengan perempuan Samaria itu, dia suruh murid-murid pergi beli makanan ke kota. Karena kita sudah letih dalam perjalanan harus lewat Samaria. Tidak ada jalan lain, harus lewat jalan itu. Dan terjadilah percakapan itu dengan perempuan Samaria, saudara. Masih panjang, saudara. Panjang kali pun. Dan selanjutnya, saudara, perempuan itu menerima Tuhan. Amin. Perempuan itu tidak menyembunyikan dosanya. Perempuan itu tidak tegar tengkuk. Perempuan itu menerima nasihat, saudara. Sekalipun banyak orang kadang susah menerima nasihat. Dia berpikir hanya dia yang boleh kasih nasihat. Ada banyak orang susah menerima nasihat, menerima arahan, menerima teguran. Padahal pembentukan kita, saudara, kita menerima nasihat, menerima firman Tuhan. Amin. Di saat perempuan itu menerima firman, mendengar firman, dia menerima dan dia melaksanakan. Dia mau diproses oleh firman itu. Siapapun kita perlu nasihat, kita perlu tuntunan Roh Kudus, saudara. Kita perlu penasehat, raja pun punya penasehat, saudara. Amin. Ada banyak orang gak bisa dinasehati. Ada banyak orang tidak bisa diarahkan, saudara. Tetapi perempuan ini mau menerima nasihat. Dan dia datang, dia menerimanya, saudaraku. Sehingga firman Tuhan katakan, dia pergi kepada bangsanya. Dia pergi kepada orang-orang. Dia katakan, aku sudah bertemu seorang nabi. Sekalipun satu kampungnya, saudara, satu kota itu berbeda paham. Karena ada orang Yahudi. Ini ayat ini kadang dipakai orang, saudara. Keselamatan hanya datang dari Yahudi. Makanya Rasul dan Nabi itu dari Yahudi. Pada saat dari bangsa lain datang, saya Rasul. Sorry bro, Alkitab mengatakan dari Yahudi. Dia datang menginjil kepada keluarganya dan semuanya datang, saudara. Kita perhatikan ayatnya di ayat-ayat terakhir, saudara. Dan berkata bahwa dan banyak orang Samaria, ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Saudara, perempuan itu mengundang.
berbicara kepada semua kampungnya, aku sudah bertemu Mesias, aku sudah bertemu Juru Selamat. Dan dikatakan Yesus tinggal selama 2 hari di kampung itu. Satu kampung itu diselamatkan. Amin. Perempuan itu, saudara, yang awalnya adalah perempuan berdosa, tetapi bisa Tuhan ubah menjadi pembawa keselamatan bagi satu kota. Perempuan berdosa, Tuhan bisa pakai menjadi membawa keselamatan bagi satu kota. Banyak orang merasa benar tetapi tidak bisa membawa keselamatan bagi rumahnya sendiri pun susah, saudara. Tapi perempuan ini menerima Yesus, menerima firman, menerima nasihat, dan saudara, satu kota diselamatkan. Dia meminta Yesus untuk tinggal di sana selama 2 hari. Saudara, kalau saudara melayani hamba Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, saudara akan dapat berkat hamba Tuhan. Amin. Saudara menerima kebenaran, menerima hamba Tuhan, baik di rumahmu, saudara akan mendapatkan berkat. Matius 10 ayat 40, saudara. Matius 10 ayat 40 berkata, barang siapa menyambut kami, barang siapa menyambut kamu, Matius 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Kamu ini huruf kecil, bicara tentang utusan Tuhan, bicara tentang hamba Tuhan, bicara tentang rasul. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Aku di sini huruf besar, Tuhan. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi gak main-main, saudara. Jadi barang siapa menyambut kamu, dia menyambut aku, kata Tuhan. Tapi barang siapa menyambut aku, dia juga menyambut siapa? Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah satu seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Perempuan itu menyambut Yesus karena keselamatan itu. 2 hari Yesus ada di sana dan satu kampung itu diselamatkan. Amin. Sehingga Yesus katakan keselamatan sudah terjadi kepada bangsa yang hilang itu, kepada keluarga yang berdosa itu, kepada perempuan yang berdosa itu. Esensinya, saudara, kita hidup dalam roh. Perempuan itu menerima firman, dia memiliki damai, dia memiliki sukacita, dia sampaikan kepada banyak orang. Yesus katakan perempuan itu karena penyembah-penyembah bukan lagi menyembah di mana orang mengarahkan pandangannya, bukan lagi menyembah di tanah nenek moyangmu, bukan lagi menyembah dengan cara nenek moyangmu, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Allah adalah roh. Amin, saudara. Dan kita pun melayani Tuhan, hidup kita dalam roh dan kebenaran. Perbuatan karakter kita, saudara. Banyak orang tidak memiliki karakter Kristus. Banyak orang sifatnya bertolak belakang dengan Yesus. Saya pernah sampaikan di sekolah Alkitab, saudara. Orang katakan mereka yang ada di asrama, yang dididik, saudara, pembentukan karakter. Kadang sampai sekarang karakternya gak terbentuk. Banyak orang mengaku anak Tuhan, mengaku hamba Tuhan, tetapi kelakuannya bertolak belakang dengan sifat Kristus. Banyak orang mengaku Kristen, banyak orang mengaku penginjil, banyak orang mengaku tua-tua sidang, banyak orang mengaku majelis, saudara, tetapi kelakuannya bertolak belakang dengan kelakuan Kristus. Bukankah kita harus hidup oleh roh?
Penyembahan kita bukan lagi cara kita, saudara. Cara badan kita bukan lagi cara seperti nenek moyang kamu lakukan, kata Yesus kepada perempuan Samaria itu. Tetapi caranya adalah hidup dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara nggak harus dalam bahasa roh setiap hari berdoa. Kalau bisa boleh, monggo. Tapi tidak harus. Bukan itu konteksnya, saudara. Konteksnya saudara memiliki kelakuan buah roh itu. Amin, saudara. Jadi jangan juga dihakimi, kau kan belum bisa bahasa roh. Enggak juga, saudara. Bukan seperti itu. Itu bisa, tetapi itu tidak mutlak. Tapi yang dibutuhkan adalah kita hidup dalam buah roh itu. Kelakuan kita berpadanan dengan Kristus. Kalau Yesus suka mengasihi, ya kita jangan suka membenci lah. Kalau Yesus suka mengampuni, kita jangan mendendam lah. Kalau Yesus suka damai, kita jangan suka ribut lah. Kan gitu, saudara. Tuhan katakan cari damai, kita cari ribut. Tapi kan begini masalahnya. Ya itu namanya cari ribut juga. Kita cari damai. Amin, saudara. Kita cari damai. Karena ujung dari keributan itu, saudara, kita akan kehilangan banyak damai. Kita kehilangan banyak berkat. Hiduplah dalam roh. Penekanannya adalah ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh ditulis huruf kecil loh, saudara. Kalau roh ditulis dalam huruf besar, kita akan menyembah Dia dalam roh. Kalau huruf besar, saudara bahasa roh aja tiap hari. Mungkin itu maksudnya. Tapi roh di sini tulis dalam huruf kecil. Artinya roh kitalah yang berhubungan dengan roh Tuhan. Amin. Artinya roh kitalah yang menunjukkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan roh Tuhan. Jadi tidak mutlak menyembah dalam roh, saudara harus kegerakan. Enggak harus, tetapi kelakuan kita, roh kita itu menyembah dalam roh, dalam buah yang Tuhan sudah tetapkan, dalam kedewasaan rohani kita, saudara. Kita enggak mudah lagi tersungging, saudara. Apa itu tersungging? Bingung juga, saudara. Oh, tersinggung. Kita sudah jadi penyabar. Kita sudah penuh dengan kasih. Kita sudah lebih senang dengan damai, saudara. Kita memiliki kesetiaan. Kita memiliki kelemah lembutan. Kita memiliki kebaikan. Dan terlebih kita memiliki penguasaan diri. Self control, saudara. Sekalipun kita di tengah ombak, saudara. Saya senang dengan lagu Bung Andi tadi. Pokoknya berhubungan ombak dan kapal saya senang, saudara. Oh, Bapak Dipo, salah. Kalau Bung Andi jadi hamba tadi, saudara. Rela jadi hamba. Puji Tuhan, saudara. Situasi bisa berubah dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita menguasai diri? Bagaimana kita memanage? Mungkin kita bisa memanage satu pasukan. Kita bisa memanage satpam 100 orang, saudara. Saya memanage satpam lebih dari 300 orang, saudara. Makanya kalau jelas saya ngaku satpam, orang percaya. Karena saya tahu SOP mereka, saudara. Tetapi apakah dengan kita bisa memanage apapun itu? Mari kita punya penguasaan diri, saudara. Amin. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita melakukan pekerjaan roh itu. Kita memiliki buahnya, kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan inilah
yang Tuhan sedang cari. Sudah saatnya, karena sudah saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, berarti ada penyembah yang tidak benar, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Perempuan itu sudah diubahkan menjadi pembawa damai dan pembawa keselamatan bagi seluruh kampungnya, saudara. Firman Tuhan kata dalam Kisah 1:8, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menerima kuasa menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Mari kita mulai dulu dari Yerusalem. Perempuan berdosa itu sudah memulai dari Yerusalem, bahkan sampai kepada keluarga besarnya, bahkan sampai kepada banyak orang. Ini menjadi kekuatan bagi kita. Apakah kita sudah melakukan itu? Atau dari saat kita mulai berkata kepada orang, bro, ke gereja, atau bro, saya doakan kamu ya. Bukan kaunya yang marah-marah selama ini. Kan jadi bertentangan, saudara. Orang gak menerima penginjilan kita karena orang tahu kelakuan kita. Orang tahu sifat kita. Tetapi saudara, kalau kita hidup dalam tuntunan roh, apa yang kita katakan, kita sampaikan kepada orang lain, roh itu akan membantu, akan memeteraikan. Amin. Firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sehingga kita menjadi saksi bagi banyak orang. Puji Tuhan, saudara, kita berdiri.